nih masih terngiang di otak saya. Tapi bohong. Itu nyebelin ya, asli itu nyebelin banget itu. So guys, jadi kali ini gue sudah di tempatnya Ki Cakcu. Bodoh. Ki Prana. Oke, boleh di sini kalian bisa lihat. Oh gimana Ki? Kapan Ki? Baik, brother. Kurang asem ya. Jadi Ki, saya sini tuh mau denger langsung dari Ki Prana gitu. Kan Ki Prana tuh nge-reaction saya. Bilang saya nggak ada otak. Saya nggak terima nih. Jangan mentang-mentang subscriber Ki Prana tuh banyak. Karena Ki Prana punya ilmu. Bodoh. Tahu ilmu apa ya? Oke. Jadi kenapa tuh Ki? Jadi kemarin pada saat saya lihat ya kan, saya lihat ini siapa ya kan? Kok tiba-tiba yang zamannya lagi sulit, terus di bulan suci, kok sempet-sempetnya tanda apa ya? Tanda kutip ngeprank, gitu, ngeprank sampah, spontanitas lah keluar tuh. Perkataan-perkataan seperti itu. Sempet ngatain saya kan. Itu gimana tuh? Apa itu? Ki Prana ngatain itu tuh dari hati atau gimana? Dari hati benci banget atau gimana gitu? Kelihatannya benci nggak? Nggak tahu nih. Jadi gini, Tahu juga nih, gua pulang dari sini ada yang nempel. jadi gini, setiap manusia pasti punya salah. Ya. Setiap manusia punya hilaf, setiap manusia punya dosa. Ya kan? Nah, yang kamu lakuin, sekarang saya tanya balik, salah atau enggak? Ya, aku salah. Salah. Nah, berarti pada saat kamu salah, yang dipersalahkan siapanya? Saya. Kamu, ya kan? Berarti kamu yang salah dong, bukan saya yang salah. Benar nggak? Ya benar. Ya sudah. Cuma kan Ki Prana itu bisa bicara baik-baik. Oh kamu jangan begitu. Lu gak ada otak. Gila. Sampai gue lihat sampai gitu dia. Bohong, ini kalau gini perbola guys. Sampai gila emosi gitu lihatnya. Berarti dengan adanya hal seperti itu, akhirnya menjadi tahu dong karakter, sifat, watak. Kalau nggak begitu, kita nggak kenal nih, betul nggak? Iya betul sih. Artinya membuka wawasan. Kalaupun kemarin saya sempat marah, saya sempat kesel, bukan kesel sama kamunya, tetapi perlakuan yang harusnya tidak dilakukan, kamu lakukan. Itu masalahnya. Ditambah lagi, tuh ada kata-kata nih masih terngiang di otak saya. Tapi bohong. Itu nyebelin ya, asli itu nyebelin banget itu. Betul nggak? Betul, tapi kan Ki Prana tidak mengetahui. Nah itu dia, karena saya nggak tahu, saya datang ke sini untuk apa? Terbalik ya, kamu yang datang saya datang sini. Karena kamu yang nantang saya. Iya. Nah, artinya berarti kamu nih laki lah. Untuk apa? Untuk mengklarifikasi dong, ya kan? Karena biar bagaimanapun, kalau kita nggak tahu satu sama lain, akhirnya menjadi crash. Yes. Tetapi kalau sudah ketemu, sudah tabayun, jadi saya tahu kan, oh kenapa kamu ngelakuin itu? Oh ternyata ada hal-hal yang mungkin aku sendiri yang tahu. Nah makanya nanti gantian nih, kamu cerita tuh apa yang memang sebenarnya terjadi pada saat itu. Biar apa? Biar kamu tidak disalahin orang lagi. Toh dengan kamu datang ke sini berarti kamu gentle, kamu berani. Sama. Saya mungkin pernah bentak ya kan, pernah marah. Saya minta maaf. Deal nggak? Bohong nggak? Ya enggak dong. Itu kontenmu kalau mau. Kalau saya yoyo ya. Alhamdulillah, saya maafkan. Salaman dulu. Biar nggak ada selek kita. Deal? Bilang apa? Bilang apa? Maaf lah. Dia mau minta maaf. Saya memaafkan karena juga saya salah sini. Siap, sama-sama memaafkan, ya kan. Nah, terus apalagi nih? Udah clear nih kita nih, ya kan? Clear. Nah, saya mau bicara soal kontennya Ki Prana. Apa tuh? Kan ini Indonesia ya. Rakyat Indonesia tuh suka banget sama yang berbau kayak hantu-hantu itu. Itu menurut gua itu palsu. Palsu. Itu settingan. Nggak bener ada. Masa Ki Prana syutingnya banyakan setannya keluar. Banyakan dari mana? Kamu tahu kru saya cuma berapa? Tahu Berapa orang? 2 orang. Orang banyak ya.
Berarti nggak masuk akal ya. Ya kalau untuk explore setan itu guys, setan itu takut kalau banyak orang gitu. 3 aja itu udah banyak. Betul. Nah sekarang pertanyaannya, ya kan, pada saat saya explore itu ditemenin berdua, bertiga atau sendiri? Ada juga berdua, Iya berdua. Terus pada saat pembuktian kan sendiri. tapi beneran. Bohong. Ya beneran lah, itu bohong ya. Sekarang gini deh, kan kamu nih pernah nih ya kan katanya mau explore. Iya. Berapa orang pada saat itu? 4 orang. 4 orang. Jadi nggak? Gak jadi. Berarti Takut. takut. Berarti sih tadi kan saya dong ya kan. Tetap saya juga berani masih punya rasa takut. Artinya kalau misalkan saya cuma nge-vlog biasa, hey guys, di sini ada rumah hantu, di sini ada setan, nggak seru. Nah, pada saat pembuktiannya, nah baru tinggal sendiri. Oke, itu yang terjadi di lapangan. Tapi sebenarnya takut sama yang kayak gitu. Takut, dibilang takut enggak? Gitu. Terus saya pernah lihat tuh di YouTube-nya Kiprana tuh yang ngejar-ngejar tuyul ya di rumahnya. Bukan tuyul itu. Apa tuh? Jadi Masa dikejar gitu aja? itu live streaming. Itu live streaming loh. CCTV. Apa? Itu dari CCTV rumah. Dari CCTV. Jadi ceritanya mau Q&A. Oh, sama Q&A. jin. Enggak lah, sama Indonesia lah. Q&A sama setan aja. Jadi pada saat apa namanya mau Q&A ada bunyi beduk tuh, dong, ya kan? Saya lihat CCTV, ya apaan tuh ya kan? Kayak asap-asap. Saya cari ke bawah. Nah saya cari ke bawah itu nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba pada saat ngepen kamera itu di belakang minibar itu ada sosok. Dikejar. Saya bawa golok tuh. Saya pikir wah maling ya. Itu nggak ada. Hilang. Dan perpaduan antara CCTV sama di live streaming pada saat itu. Kalau live streamingnya cuman still masih bisa diakalin dong ya kan. Ini live streamingnya moving. Belum ada kecanggihan teknologi yang membuat gambar itu bisa hilang atau objek itu bisa hilang pada saat kamera itu move. Gitu coy. Gitu. Terus banyak lagi nih yang YouTuber yang nyari explore juga. Setannya itu dikarungin, dikasih minum. Itu gimana menurut? Sakti berarti dia. Ya itu asli Saya atau mesti palsu? belajar tuh dari situ tuh, ya kan? Ya guys gini, pada saat pada saat jin itu manipulasi, pada saat jin itu masuk ke alam manusia, berarti dia membutuhkan effort. Sesuatu yang besar untuk dia bisa bisa berwujud. Nah, kalau dia sudah berwujud, berarti dia seperti layaknya manusia. Hanya aja untuk membutuhkan waktu yang lama tidak. Jadi per sekian detik atau 1-2 menit dia akan hilang. Tidak mungkin, ayo kita main di ya nggak mungkin lah. Apalagi sampai setan dikarungin dan lain sebagainya, itu jelas nggak mungkin. Oh, settingan. Makanya saya nggak bilang settingan, yang jelas dia lebih sakti daripada saya, gitu loh. Tapi ke settingan? Masa tahu? Boleh dijelasin atuh. Settingan atau enggaknya, ya kan yang jelas. Curang nih pertanyaannya nih, kampret nih ya. Ya kan gini, pada saat orang itu membuat konten, kembalikan lagi tujuannya untuk apa? Ya kan? Saya membuat konten untuk mengedukasi orang, karena selama ini paradigma orang yang meninggal jadi setan, orang meninggal jadi orang penasaran, roh gentayangan. Nah, makanya saya buat konten untuk mengedukasi bahwa apa yang kita lihat ini bukan seolah-olah atau sosok yang menyerupai manusia, tetapi jin yang menyerupai manusia hanya untuk membuat akidah orang itu menjadi lemah, takut, terus tersugesti bahwa saya ngeliat si arwah anu, saya ngeliat arwah si B, si C dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya berikan edukasi di situ, bahwa apa yang kita lihat itu adalah perwujudan jin, bukan perwujudan manusia yang menjadi jin atau menjadi setan. Nah, kalau ada konten seperti itu, ya anggap aja itu sebuah hiburan. Cuma kebanyakan pada saat orang melihat konten tersebut, timbullah ego, seolah-olah lebih sakti dia daripada KPL. Ya memang makanya saya bilang ya kan, saya mau belajar begitu, biar bisa ngomongin setan, mukul setan ya, pengen bisa. Wong saya pernah beberapa kali ngunci aja masih kabur. Aduh, ngeri.
So guys, jadi skip dulu masalah setan. Soalnya saya agak merinding gitu. Agak mirip kayak setan guys. Jadi kita kembali ke kasus saya. Iya, Nih, iya. menurut Kiprana itu parah nggak sih kasus saya kemarin itu? Kan simple banget tuh, saya kasih sampah. Kalau dia tahu itu sampah, kan dia otomatis dia buang. Kalau dia mati, dia makan, baru kasus gede. Cuma artinya gini, makanya adab itu lebih tinggi dibandingkan ilmu. Berarti yang kamu lakukan pada saat itu sesuatu yang tidak Baik. baik atau sesuatu yang tidak beradab. Ya. Mungkin kalau itu tidak dibumbui sama tangan-tangan jahil, ya kan? Kenapa saya bilang tangan-tangan jahil? Karena mungkin videomu nggak terlalu parah. Artinya tidak ada unsur penyambungan dari konten-konten lamamu. Mungkin sesuatu hal itu nggak mungkin menjadi viral, ya kan? Walaupun itu salah. Hanya aja pada saat saya ngeliat videomu ini, video yang sudah ditempel sama video-video lama. Nah, menimbulkan dong asumsi yang tidak baik. Walaupun memang ini tindakanmu salah, tetapi karena ada oknum yang ingin membuat kamu kena masalah, semua orang itu berpikir kamu ini bermasalah. Walaupun memang kamu bermasalah, tapi kamu ada itikat baik kan untuk minta maaf. Hanya aja maafmu itu dari video yang dicomot sama oknum, sama orang yang nggak bertanggung jawab untuk menyudutkan kamu. Terpancinglah kita semua di situ. Oh iya. Oh ya Ki, kan banyak juga berita yang nggak benar kan tentang yang klarifikasi tapi bohong. Terus 30 followers saya nantangin polisi. Itu kan nggak benar nih. Gimana tuh cara nanggapin itu? Yang mereka itu nggak tahu yang sebenarnya, tapi mereka udah menilai aja gitu. Nah makanya artinya kita ketemu satu, saya mengklarifikasi, ya kan? Saya melihat video yang sudah ditempel, bukan video yang pure, ya kan? Mungkin kalau misalkan videomu yang pure kamu melakukan itu, oke lah, marah. Tapi nggak semarah pada saat ada statement yang bilang tapi bohong, gitu. Berarti memang ada oknum yang tidak bertanggung jawab di situ untuk memanfaatkan situasi dan kondisi hanya untuk mencari hal-hal yang untuk menguntungkan dirinya sendiri atau diri pribadi, gitu. Mungkin kamu punya musuh nggak? Punya tapi